Ya. Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir dari mana asal baterai di ponsel kita ataupun listrik yang tetap menjaga rumah kita tetap menyala? Itu semua hasil dari kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan bukan hanya menggali isi bumi, tapi juga menggali potensi ekonomi, teknologi, dan juga tantangan lingkungan. Nah, jadi apa sih pertambangan itu? Pertambangan adalah proses pengambilan mineral dan batuan dari dalam bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kegiatan pertambangan ini bisa dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana, bisa juga dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti mesin bor raksasa dan juga sistem sensor otomatis. Nah, di negara yang kaya akan sumber daya seperti Indonesia ini, pertambangan menjadi salah satu sektor terpenting dalam pembangunan nasional. Nah, tadi kan kita udah tahu nih apa itu pertambangan. Tapi sebelum melakukan pertambangan, pastinya kita harus tahu juga dong apa aja tahap-tahap pertambangan itu. Nah, jadi tahapan pertambangan itu ada 6. Yang pertama, prospeksi, eksplorasi, perencanaan tambang, konstruksi, eksploitasi, dan pasca tambang. Tahap pertama adalah prospeksi, yaitu langkah awal untuk mencari tahu apakah suatu daerah berpotensi mengandung bahan tambang. Para ahli geologi melakukan survei geologi untuk mempelajari bentuk permukaan bumi dan struktur batuan di bawahnya. Mereka juga menggunakan teknologi canggih seperti survei geofisika dan geokimia untuk mendeteksi anomali yang bisa menandakan adanya kandungan mineral berharga. Sebagai contoh, jika ditemukan perubahan medan magnetik atau gravitasi di suatu daerah, hal itu bisa menjadi tanda adanya logam seperti tembaga atau emas. Selain itu, dilakukan pula pengambilan sampel tanah dan batuan yang kemudian diuji di laboratorium untuk memastikan kandungan mineral di dalamnya. Jika hasilnya menjanjikan, maka kegiatan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu eksplorasi. Setelah prospeksi, masuklah ke tahap eksplorasi, yaitu tahap penelitian yang lebih mendalam. Di sini, tujuan utamanya adalah memastikan berapa besar, seberapa dalam, dan seberapa berkualitas cadangan mineral yang ada. Tim geolog melakukan pemetaan geologi detail dan pengeboran untuk mengambil contoh inti batuan atau yang disebut dengan core sample. Sampel ini akan dianalisis untuk menentukan kadar logam, jenis batuan, serta sifat fisiknya. Hasil dari eksplorasi digunakan untuk menghitung nilai ekonomi tambang dan merancang strategi penambangan yang efisien serta aman. Tahap ini sangat penting karena menentukan apakah lokasi tersebut layak untuk ditambang secara komersial. Tahap berikutnya adalah perencanaan tambang. Disinilah semua data hasil eksplorasi digunakan untuk membuat rencana operasional tambang yang lengkap. Para insinyur tambang akan merancang metode penambangan. Misalnya, apakah tambang akan dibuat terbuka, open pit, atau bawah tanah, atau underground mining. Mereka juga menyusun rencana pengelolaan lingkungan, agar kegiatan tambang tidak merusak alam sekitar, serta rencana keselamatan kerja untuk melindungi para pekerja. Setiap keputusan dalam tahap ini berpengaruh besar terhadap efisiensi produksi, biaya operasi, dan dampak lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, kegiatan tambang bisa berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan. Yang keempat, itu ada konstruksi. Setelah rencana selesai, masuk ke tahap persiapan atau konstruksi. Tahap ini mirip seperti membangun infrastruktur sebuah kota kecil di tengah area tambang. Dibangunlah akses jalan, perkantoran, pelabuhan kecil, bengkel alat berat, mes karyawan, hingga pembangkit listrik. Selain itu, juga dibuat fasilitas pengolahan bahan galian, tempat nantinya mineral mentah akan diproses. Tahap ini juga memastikan semua fasilitas siap digunakan sebelum kegiatan penambangan dimulai. Yang kelima, itu ada eksploitasi. Nah, inilah tahap yang paling dikenal, penambangan atau disebut juga eksploitasi. Pada tahap ini, bahan tambang benar-benar diambil dari dalam bumi. Alat berat seperti ekskavator,
truk tambang, dan bor hidrolik digunakan untuk menggali dan memindahkan material mentah. Material yang diambil bisa berupa batu bara, emas, nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, material mentah itu dipisahkan dari batuan pengotor dengan berbagai metode, seperti flotasi, leaching atau pelindian, atau peleburan. Dan selain proses produksi, tahap ini juga harus memperhatikan manajemen limbah tambang. Misalnya dengan membangun kolam tailing untuk mencegah pencemaran air dan tanah. Intinya, pada tahap eksploitasi ini adalah jantung kegiatan pertambangan. Dan yang keenam itu ada pengolahan. Setelah bahan mentah diambil, masuk ke tahap pengolahan atau metalurgi. Di sini, bahan tambang dimurnikan agar siap dipasarkan dan digunakan industri. Tujuan pengolahan adalah untuk menghilangkan pengotor, meningkatkan kadar logam, dan menambah nilai jual. Misalnya, biji nikel yang masih bercampur tanah dan batu harus dilebur agar menjadi logam murni yang bisa dipakai untuk membuat baterai atau baja tahan karat. Tahap ini juga membantu mengurangi volume bahan mentah sehingga biaya transportasi dan penyimpanan menjadi lebih efisien. Pada pemasaran, setelah bahan tambang diolah dan siap pakai, maka sampailah kita di tahap pemasaran. Disinilah perusahaan tambang menjual hasil produksinya kepada konsumen. Biasanya, perusahaan memiliki kontrak jangka panjang dengan pabrik atau industri pengguna, seperti perusahaan otomotif atau elektronik. Namun sebagian hasil tambang juga bisa dijual di pasar bebas, tergantung pada harga dan permintaan global. Terakhir adalah pasca tambang atau reklamasi. Tahap terakhir dalam kegiatan pertambangan adalah reklamasi. Setelah semua operasi selesai, perusahaan wajib memulihkan lahan bekas tambang agar bisa berfungsi kembali, baik secara ekologis maupun sosial. Langkah-langkah reklamasi meliputi revegetasi, yaitu menanam kembali tumbuhan asli agar ekosistem pulih, menstabilkan tanah dan lereng, serta mengelola air agar tidak tercemar. Selain itu dilakukan pula pemantauan pasca tambang untuk memastikan lingkungan tetap aman dan sehat. Tujuan utama reklamasi adalah agar lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan kembali, misalnya untuk pertanian, hutan produksi, atau bahkan kawasan wisata alam. Dengan reklamasi, kegiatan pertambangan menjadi lebih tanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa pertambangan bukan hanya soal menggali tanah. Ini adalah rangkaian proses panjang, mulai dari pencarian mineral hingga pemulihan lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesadaran lingkungan, pertambangan bisa menjadi sumber kemakmuran tanpa merusak alam. Karena bumi bukan hanya tempat kita menambang, tapi juga rumah yang harus kita jaga bersama. Nah, jadi untuk jenis penambangan itu ada 3 jenis, yaitu ada surface mining, underground mining, dan tambang bawah laut. Untuk yang pertama itu surface mining atau tambang yang ada di permukaan. Tambang secara terbuka. Tambang terbuka ini biasa sering ditemukan di permukaan dan itu menambang batu bara biasanya. Dan untuk tambang bawah tanah atau underground mining itu biasanya setelah kita melakukan tambang terbuka dan sumber daya alam di tambang terbuka telah habis, untuk mengeruk kembali sumber daya alam yang ada di dalam itu, maka dilakukanlah underground mining atau tambang bawah tanah. Lalu yang terakhir yaitu ada tambang bawah laut, yaitu tambang yang biasanya mengambil pasir dan bebatuan. Selain memiliki resiko, pertambangan juga memiliki manfaat yang besar. Pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan dan pendapatan daerah, dan juga mempercepat infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, hingga fasilitas umum. Yang kedua adalah penyediaan bahan baku. Pertambangan dapat menyediakan bahan baku seperti besi untuk bangunan, tembaga untuk kabel listrik, dan juga lithium untuk baterai mobil listrik. Yang ketiga adalah pertambangan dapat menciptakan inovasi teknologi seperti sensor digital, drone untuk pemetaan geografis, dan juga mobil otonom untuk meningkatkan efisiensi dan juga keselamatan kerja. Sudah.
Hutan sebesar ini tentu punya dampak kerusakan tanah, pencemarannya dan hilangnya habitat alami seringkali terjadi jika tambang tidak dikelola dengan baik. Karena itu, setiap perusahaan wajib melakukan reklamasi, yaitu mengambilkan lahan bekas tambang agar bisa digunakan kembali. Caranya bisa dengan menanam kembali pohon, memperbaiki sistem drainase, dan menjaga kualitas air tanah. Reklamasi bertujuan agar lingkungan terasa seimbang dan masyarakat sekitar kembali merasakan manfaat lingkungan sekitar secara aman. Terima kasih.